Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrozi Albansova. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Simulasi Potensi Gerakan Tanah Lereng Alami Akibat Perubahan Tata Guna Lahan periode tahun 2013-2020 wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya yaitu bencana alam geologi yang disebabkan oleh tanah longsor atau gerakan tanah lereng gerakan tanah sulit untuk diprediksi. Nah, bencana alam ini dapat merugikan manusia. Di Kecamatan Cimenyan memiliki topografi yang didominasi oleh lereng perbukitan dengan ketinggian 946 meter di atas permukaan laut. Nah, perubahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang pemukiman dapat menyebabkan terganggunya kestabilan lereng. Nah, untuk itu di Kecamatan Cimenyan cocok dilakukan pemetaan potensi gerakan tanah. Adapun tujuan penelitian itu, yang pertama mengetahui zona potensi gerakan tanah lereng alami untuk mengantisipasi bencana di Kecamatan Cimenyan. Yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap potensi gerakan tanah lereng alami. Yang ketiga, yaitu memitigasi bencana gerakan tanah dengan merencanakan tata ruang dan pengembangan wilayah agar disesuaikan dengan tingkat kerentanan gerakan tanah. Yang kedua, kegiatan hasil dan penelitian. Yang pertama adalah pemetaan geologi. Dari hasil pemetaan geologi dapat ditentukan 20 titik penelitian, titik pengambilan data. Yang ketiga, pengambilan sampel tanah. Yang keempat, pengumpulan data sekunder, data satelit yang memakai citra satelit 8. Kemudian datanya diolah untuk mengetahui nilai kohesi tanah dan sudut geser tanah, kemudian data ketebalan tanah, kemudian data massa jenis tanah, kemudian data kemiringan lereng, yang terakhir adalah peta tutupan lahan. Nah, untuk perhitungan faktor keamanan memakai pendekatan yang dikemukakan oleh Hook and Bright tahun 1974. Nah, untuk pengolahannya menggunakan teknik iterasi pemecahan data beda hingga atau finite different. Nah, untuk simulasi faktor keamanan untuk mempermudahnya dibuat suatu sistem di Microsoft Excel. Berikut hasil perhitungan faktor keamanan. Kemudian di pembahasan, yang pertama, analisis zona kerentanan gerakan tanah. Nah, dari hasil simulasi di case 3, case 4, case 5 mengalami terus penurunan. Bisa dilihat di bagian yang warnanya kuning, yang memiliki FK kritis. Di grid P5, FK-nya dari 1,201 terus turun menjadi 1,133 dan menjadi 1,07. Nah, di case 5 juga ada beberapa grid yang berkembang menjadi daerah dengan kategori kritis. Nah, apabila di-overlay dengan peta administrasi, dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki zona kritis terdapat di bagian utara Desa Cimenyan dan di bagian timur Desa Cimenyan. Yang kedua adalah hubungan zona kerentanan gerakan tanah dan air. Nah, dari hasil simulasi, case 1 sampai case 5 dapat disimpulkan bahwa case 1 menuju case 2 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga 30,33%. Sedangkan dari case 2 sampai case 5 penurunannya tidak signifikan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa lereng yang terkena air itu dapat menurunkan nilai faktor keamanan yang sangat signifikan. Karena di case 1 ini kondisinya sangat kering dan case 2 ini sudah sepertiga kering. Nah, dari hasil tadi dilakukan analisis balik dari sumber Taufik 2008, apabila besar curah hujannya di atas 6,9 mm per hari dibulatkan menjadi 7, dapat dijabarkan bahwa kondisi dengan intensitas 1 mm dengan durasi 7 jam atau intensitas 2 mm dengan durasi 3,5 jam dan seterusnya dapat membuat Kecamatan Cimenyan itu menjadi kondisi case 5 dengan kondisi yang paling parah seperti tadi. Nah, apabila dilihat dari tutupan lahan, nah kawasan hutan dan konservasi terus mengalami penurunan untuk lahan perkebunan perubahannya cenderung dinamis dan kawasan pemukiman mengalami kenaikan yang cenderung konstan setiap tahunnya. Nah, dari hal ini dapat diprediksi di tahun 2025 kondisi luasan kawasan pemukiman itu bisa sampai 22.212.500 meter persegi dan di tahun 2050 itu
bisa meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kondisi exiting di Kecamatan Cimenyan dapat mempengaruhi kondisi lereng dan memicu terjadinya kelongsoran. Nah, yang ketiga hubungan zona gerakan tanah dan tata guna lahan. Nah, di Kecamatan Cimenyan itu terdapat total 171.127,76 meter persegi lahan permukiman yang rawan terjadi bencana pada saat ini. Nah, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, zona potensi gerakan tanah di Kecamatan Cimenyan itu terjadi di daerah timur dan daerah utara Desa Cimenyan. Nah, kemudian daerah pemukiman yang rawan terjadi di 171.127,76 meter. Nah, kemudian adalah upaya mitigasinya dengan menghindari daerah tersebut. Kemudian sarannya yaitu yang pertama, menghindari perencanaan pembangunan pada daerah grid yang cenderung rawan tadi. Yang kedua, yaitu menghutankan kembali daerah yang gundul atau kritis. Yang terakhir adalah hindari pembangunan pemukiman di kaki gunung. Terima kasih, cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.